Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali saat ini, saat yang indah untuk kita memuji memuliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Sebelumnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar saat ini Tuhan boleh mengurapi kita di tempat ini. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, kuasa Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah aku ragukan kasih setiamu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Tuhan tetap Allah yang menolong kami. Kita angkat pujiannya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
sebab Yesus sertaku. Dengan sungguh-sungguh angkat pujian sekali lagi, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama katakan, walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali pujian ini, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kami serahkan hambanya, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta walau 10.000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sekali lagi, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur pada kesempatan yang baik ini. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan kami,
Kami hanya memandangnya karena Tuhan menyertai kami. Ungkapan dari pujian melalui Mazmur ini sungguh-sungguh hidup dalam setiap diri kami. Bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan melindungi kami dalam setiap langkah jalan kami. Sekalipun kami boleh mengalami masa yang sulit, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menikmati kehadiran firman-Mu nyata di dalam hati, di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya untuk kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu mengasihi Engkau melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau berkati supaya mereka, Tuhan Engkau selalu beri kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekalipun banyak tantangan dan cobaan, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan mereka menang atas segala kuasa-kuasa yang akan menjerat mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tundukkan hati kami, menyerahkan pikiran dan segala kehendak kami di bawah kehendak kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kembali kita senang sekali boleh berjumpa dalam renungan firman Tuhan yang hari ini kita akan diberkati olehnya melalui satu firman Tuhan yang akan disingkapkan buat saudara dan saya. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengambil satu judul buat saudara dan saya. Mungkin ini adalah pernah saudara dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi bagi kita firman Tuhan selalu memberikan satu pembaruan dan pengertian yang dalam buat saudara dan saya, supaya hidup saudara selalu diingatkan dan bagaimana sikap kita yang benar terhadap kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kali ini adalah mengenang dan melupakan hidup masa lalu. Saudara-saudara, sekali lagi, mengenang dan melupakan hidup masa lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya, hidup manusia itu dibagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah hidup masa lalu atau masa silam, hidup saat ini, dan hidup yang akan datang. Sekali lagi, manusia dalam kehidupannya mengalami 3 periode hidup di dalam setiap pribadi, yaitu hidup masa lalu, hidup sekarang ini, dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, dan kali ini kita akan belajar bagaimana hidup masa lalu dari manusia, khususnya bagi orang percaya Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam 2 ayat yang mendasari renungan kita kali ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 103, dan juga Filipi pasal 3 ayat yang 13 yang bunyinya demikian buat saudara dan saya. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Pujilah hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikannya maksudnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita sekarang ini harus mengenang maksud saya, harus mengingat kembali apa yang baik di masa lalu. Dan itu telah dilakukan Allah buat saudara sebagai orang yang percaya. Karena Allah mengasihi saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama saudara harus mengenang sesuatu yang baik di masa lalu. Banyak orang melupakan sesuatu yang baik di masa lalu sehingga sejarah itu menjadi kabur. Ada sesuatu yang baik yang perlu tetap kita ingat, memberi semangat buat hidup kita kali ini. Karena kebaikan itu memang sesuatu yang harus kita gemakan setiap waktu dalam kehidupan kita. Hidup masa lalu memang tidak bisa dibatalkan. Sekali terjadi tidak mungkin dibatalkan, tetapi ada 2 peristiwa. Bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ada yang baik dan tentu ada yang tidak baik.
Bagi yang baik tentu kita harus mengenangnya, kita harus memberikan apresiasi, apalagi yang memberikan itu Tuhan. Pasti apresiasi kita kepada Tuhan tidak pernah kita lewatkan. Penghormatan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui ucapan syukur, dan melalui memberitakan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kita sampaikan kepada orang lain. Tentu kita tidak boleh kita hentikan, tapi harus terus menerus dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Selama kita masih diberi kesempatan, beritakanlah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang agung, apa yang mendatangkan kebajikan, apa yang dilakukan Tuhan buat saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kenang Tuhan, bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang baik. Kalau kita mengingat sesuatu dan tidak boleh melupakan, berarti ada peristiwa yang mengesankan, yang sudah saudara dan saya alami dari Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Yaitu kebaikan Tuhan buat saudara dan saya dengan begitu nyata. Di dalam ayat 3 bahkan dikatakan demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berapa banyak saudara yang sudah mengenal Tuhan, saudara merasa tetap bersyukur karena saudara sudah diampuni? Itu yang saudara harus kerjakan. Saudara yang harus nyatakan dalam pujian dan penyembahan. Saudara harus nyatakan dalam ucapan syukur melalui kesaksian kepada orang lain bahwa Allah itu baik. Dia mengasihi saudara. Dia memberkati saudara melalui pengampunan dosa yang tidak dapat saudara peroleh dari dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada jalan lain bahwa dosa diampuni kecuali dengan darah orang yang suci, dan darah itu adalah darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita kemakan ini dengan pengampunan, kebaikan, dan juga dengan kesembuhan. Mungkin saudara yang sudah disembuhkan, saudara bersaksi bagaimana Tuhan itu baik. Tidak hanya kesembuhan fisik, tapi terlebih adalah kesembuhan batin saudara. Karena itu yang membawa damai sejahtera buat kita sebagai orang Kristen. Jadi itu yang harus kita kenang saudara-saudara. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu. Dan itu kadang-kadang sulit kita lupakan. Tetapi apa yang harus kita sikapi terhadap hal yang terjadi, yang menyakitkan, yang menjadikan kita merasa diperlakukan tidak adil, sehingga kita sering ingat karena masalah itu. Saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau tadi jangan melupakan sesuatu yang baik, sekarang lupakanlah sesuatu yang buruk. Saudara, kalau kita melupakan sesuatu yang buruk, saudara tidak akan lagi menjadi sakit hati. Kalau saudara melupakan sesuatu yang merasa disakiti pada waktu itu, saudara ampuni orang yang mengasihi saudara, karena saudara sudah diampuni Tuhan, saudara merasa damai sejahtera. Jadi dua hal yang penting bagi saudara dan saya yang hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan bagaimana mengenang dan melupakan hidup masa lalu. Yang pertama saudara harus ingat kebaikan Tuhan. Ya, saudara bersyukur, memuji, memuliakan Dia. Di dalam sikap kehidupan saudara, tidak hanya pada waktu saudara beribadah seperti hari ini memuji dan memuliakan dengan pujian melalui bibir lidah saudara. Tetapi saudara nyatakan dalam tindak tanduk yang nyata. Iman menghasilkan kasih dan kasih menghasilkan perbuatan yang baik secara nyata. Buat siapa? Buat orang lain. Karena kasih adalah hubungan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Yang mengasihi kepada orang yang dikasihi. Seperti Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Saudara juga mengasihi saudara yang lain. Melalui keluarga, melalui jemaat Tuhan dan juga orang-orang di sekitar saudara. Dan yang kedua, kalau ada hal yang buruk yang saudara pernah alami, karena itu menyakitkan,
lupakan itu. Bagaimana Tuhan melupakan dosa saudara? Karena Tuhan telah mengampuni saudara. Tuhan telah menghapus dosa saudara. Karena Kristus telah mati dan bangkit dan saudara menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Dia tidak lagi mengingat yang buruk dari apa yang terjadi. Ketika saudara menyakiti Tuhan, ketika saudara tidak mempermuliakan Tuhan, ketika saudara membuat Tuhan sakit hati seolah-olah seperti kita sebagai manusia, tapi Tuhan sudah selesaikan karena Dia datang untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara. Dan itu harus berimplikasi, itu harus berdampak bagi saudara. Kalau saudara sudah diampuni, tidak dilihat lagi kesalahan saudara walaupun merah seperti kirmisi, tapi menjadi putih seperti bulu domba, seperti kain kesumba. Saudara-saudara, oleh karena itu ini gambaran bahwa Tuhan begitu mencintai saudara. Sehingga yang buruk di masa lalu janganlah saudara lagi ingat-ingat. Saudara-saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel supaya tidak melupakan kebaikan Tuhan ketika di padang gurun selama 40 tahun bagaimana Tuhan melawat dia. Mereka maksud saya. 40 tahun perjalanan yang tidak sedikit waktu tetapi cukup lama dan melelahkan. Tapi Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya. Melalui mana yang setiap hari, melalui tiang awan dan tiang api, melalui pemeliharaan yang lain yang begitu ajaib. Mereka tidak pernah merasakan panas terik matahari ataupun kedinginan di malam hari. Karena Tuhan menyertai dan menolong. Bahkan baju dan sepatunya pun tidak menjadi usang. Karena Allah menyertai, bahwa Allah sanggup memberkati. Itu yang saudara dan saya harus kenang. Seperti bangsa Israel diperintahkan untuk mengenang Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita mengenang Tuhan? Karena Tuhan itu baik adanya. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Kalau manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, tentu itu terjadi karena manusia ada yang mengerti tentang Tuhan dan percaya dan bisa menerapkan hukum Tuhan, hukum tentang kebaikan, hukum moral yang membawa kepada kehidupan supaya hidup dalam damai dan sejahtera. Tapi ada manusia yang tidak percaya, bahkan orang yang tidak beragama atau yang menolak Tuhan. Tetapi sekalipun mereka juga mempunyai hubungan yang baik karena mereka tidak mengenal Tuhan, kadang-kadang juga baik, tetapi antar sesama, tetapi firman Tuhan tidak sampai untuk mengubahkan hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya rindu kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan mengasihi saudara bahwa Allah itu adalah baik supaya kita memuliakan dan mengingat kebaikannya. Tuhan tidak pernah berbuat baik, tidak pernah tidak berbuat baik. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Sekalipun kelihatannya Tuhan seperti membiarkan. Karena Tuhan menguji supaya kita taat dan bergantung kepadanya. Karena Dia adalah sumber kebaikan yang akan menjadi nyata kalau kita percaya dan taat setiap saat dan setiap waktu. Saudara, tetapi bagi kita sebagai orang yang bergaul dengan manusia, sesama kita kadang-kadang ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ketika orang yang baik itu menjadi baik, itu mudah-mudahan dia baik karena Tuhan, bukan karena baik karena dirinya. Banyak orang yang menjadi baik karena dirinya seolah-olah dia menjadi sumber kebaikan. Itu yang menjadi masalah menurut Alkitab. Karena firman Tuhan bahwa kebaikan berasal dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang itu disebut kasih agape. Kasih yang tidak bisa kita peroleh dengan cara hidup kita. Manusia lahiriah, manusia naluriah, manusia alamiah kita. Tanpa kita ditebus dan kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa kebaikan yang sesungguhnya hanya kebaikan yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal yang 10 ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat saya dan saudara. Saudara, Markus 10 ayat 18 yang begini bunyi firman Tuhan, saya akan coba bacakan buat kita sekalian.
yaitu Markus 10 ayat yang ke-18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa Allah itu baik, ketika dia menyatakan diri di dalam saudara dan saya baru terasa. Tetapi sesungguhnya bukan karena Allah baik karena dia melakukan, tetapi Tuhan sudah baik karena sifatnya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, itu kebaikannya adalah karena di dalam diri Allah tidak pernah tidak bisa berbuat tidak baik. Selalu baik, saudara. Jadi Tuhan mempunyai karakter sifat yang tidak berubah di dalam kehidupan dirinya bagi manusia dan ciptaannya, yaitu baik, maha baik, dan untuk selama-lamanya baik, saudara. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya yang memuji Tuhan sebagai guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus ayat 18, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Jadi gambaran ini seolah-olah Yesus tidak baik karena Yesus menjawab, mengapa kau katakan baik? Tetapi sebetulnya karena orang ini tahu bahwa Yesus baik, pasti orang ini tahu bahwa Yesus berasal dari Allah. Dia berasal dari surga. Sebab tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga. Dan siapa itu? Anak manusia, Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu datanglah kepada Yesus yang baik itu, yang hari ini mengundang kepada kita, menyatakan kebaikannya. Pertama melalui dosa yang sudah diampuni. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Jadi kebaikan Tuhan begitu nyata buat saudara. Saudara enggak usah ragu, walaupun sekarang kita menghadapi masalah, yaitu adanya pandemi yang belum selesai. Percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik buat saudara. Karena itu saudara, mari kita kenang dia, mari kita puji dia, kita agungkan dia, kita bersyukur kepadanya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Sekalipun keadaan buruk di dunia ini terjadi, tapi itu akibat menurut firman Tuhan yang dalam Alkitab karena kerusakan manusia. Dan juga ada sesuatu yang tidak baik tetapi bersifat sementara yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya mengerti kehendak Tuhan. Jadi memang kita harus belajar firman dengan sungguh-sungguh. Ada kalanya kita merasakan, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya terluka? Saudara, itu semua ada nilai yang Tuhan ajarkan. Ada firman yang Tuhan nyatakan buat saudara. Kalau saudara sakit, supaya saudara bergantung kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah yang menyembuhkan, tadi kata di dalam Mazmur 103 ayat 2. Dia sanggup menyembuhkan saudara, apalagi luka batin saudara. Pasti Tuhan memberi kesembuhan, karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Karena itu kenang dia, muliakan dia, sembah dia, agungkan dia, turuti dia, ikuti dia. Semua apa yang menjadi perintahnya adalah baik demi kemuliaan nama Tuhan sendiri dan untuk memperoleh manfaat dari kehidupan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit kadang-kadang kita untuk mengerti dengan baik, tetapi harus mengalami satu proses kehidupan yang nyata. Banyak orang hanya menerima kebaikan Tuhan kalau dia diberi sesuatu yang instan. Tetapi kebaikan Tuhan kadang-kadang melalui proses, saudara. Kebaikan Tuhan itu melalui hukum-hukum yang harus kita lalui supaya kita mengerti kehendak Allah. Sebab hukumnya adalah suci dan kudus supaya kita mengenal. Sebab hukum itu adalah karakter Allah yang dinyatakan dalam perintahnya bagi orang yang mengikuti Tuhan. Oleh karena itu yang pertama mari kita kenang dia bahwa tidak ada yang baik kecuali dari Tuhan. Kebaikan Tuhan pasti murni 100%, dijamin tidak ada hal yang diragukan dari kebaikan Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 saya akan bacakan juga buat saudara dan saya, yaitu kitab Yakobus pasal yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian buat kita sekalian.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari mana? Dari surga. Diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa berada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baik pasti tidak pernah berubah. Ya, tidak ada pertukaran. Karena Dia adalah Bapa segala terang. Di dalam Allah ada terang dan terang itu pasti kebaikan yang sejati dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan meragukan Allah. Jangan meragukan kebaikannya. Sekalipun untuk sementara mungkin saudara dan saya mengalami sesuatu. Tapi itu hanya sementara. Sebab Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Saudara-saudara. Yang kedua, mari kita melupakan masa lalu yang buruk, saudara. Banyak orang yang masih terkekang atau terkendala karena tidak bisa melupakan yang buruk dalam kehidupan masa lalunya. Mereka disakiti, mereka sakit hati, mereka kecewa. Padahal sebetulnya kita tidak harus kecewa. Karena kecewa adalah harapan kita sendiri yang tidak terpenuhi hanya karena menginginkan dan memaksa keadaan atau orang lain yang harus memenuhi. Saudara, kalau saudara kecewa dan menjadi sakit hati karena saudara tidak pernah mengukur diri kita atau mengukur diri saudara bisa melaksanakan itu sesuai dengan harapan. Sebetulnya saudara tidak perlu kecewa. Kalau saya tidak bisa mengerjakan matematika untuk menghasilkan nilai 10 dan saya cuma dapat 7, ya karena saya tidak pintar ya nggak perlu kecewa. Memang kemampuannya seperti itu. Saudara, tetapi kadang-kadang juga kekecewaan ini meliputi sesuatu yang tidak adil yang dilakukan orang terhadap kita, seolah-olah kita dirugikan dan kita menjadi kecewa. Memang itu benar, tapi bagi orang Kristen sebetulnya ada kecewa yang sehat, tetapi kecewa yang tidak sehat. Kecewa yang sehat adalah kecewa yang sesungguhnya ada sesuatu yang diperlakukan tidak adil dan kita tidak setuju, tetapi kita tetap bisa menerima orang itu dan tidak membenci, itu sehat. Tetapi kita tetap meluruskan pekerjaan dia dan kita tidak menjadi kecewa atas orang itu, tetapi atas tindakan dosanya kita menjadi sedih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal itu yang harus kita benar perhatikan supaya kita tidak bisa harus meninggalkan cara hidup yang tidak bisa menerima orang lain yang melakukan salah, tetapi kita harus tetap mengasihi dia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara-saudara, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara-saudara, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa yang terjadi masa lalu, aku lupakan. Sekalipun itu menjadi kebanggaan, menjadi prestasi saudara. Kadang-kadang menjadi jerat dalam saudara mengikuti Tuhan. Menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang menceritakan diri ke sana kemari. Bukan memuliakan Tuhan, bukan mengenang kebaikan orang. Kalau saudara mengenang kebaikan orang, di luar diri saudara baik. Tapi kalau saudara mengenang kebaikan saudara sendiri, enggak usah diceritakan. Biar Tuhan yang menceritakan kalau saudara baik. Biar orang lain yang menceritakan kalau saudara baik. Jangan saudara sendiri yang menceritakan. Karena itu juga sesuatu yang kadang-kadang menjerat hidup saudara sebagai orang yang percaya. Saudara, ketika kita menjadi orang yang baik dan benar di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Jadi pikiran saudara dan saya itu harus benar-benar mencerminkan pikiran Kristus yang membawa kepada pembaruan akal budi setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kalau Tuhan mengajar kepada kita hari ini supaya saudara mengenang kebaikan Tuhan dan juga mengenang kebaikan sesama. Saudara, banyak orang yang secara kebiasaan tidak sulit untuk mengenang kebaikan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan itu sumber kebaikan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita mau mengenang kebaikan orang, itu kadang-kadang pilih kasih ataupun masih menimang-nimang. Kita jarang menghargai kebaikan orang, padahal orang itu baik buat saudara. Mari saya akan bacakan di dalam Galati, ya. Di dalam Galati pasal 6 ayat yang ke-6, ini sebagai contoh ayat saja. Yang demikian bunyi firman Tuhan supaya kita bisa mengenang kebaikan orang. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Saudara, kalau saudara belajar di SD 6 tahun mungkin dulu, ya SD dulu, zaman saya masih sekolah SD di tahun 60-an, itu guru SD 1, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 sama. 4, 5, 6 sama. Jadi setiap hari ketemu dengan guru yang sama. Dan kalau saudara renungkan saudara, begitu baiknya Pak Guru itu, Ibu Guru itu mendidik kita selama 3 tahun. Karena memang kekurangan guru. Jadi begitu dia mengasihi kita. Saudara ingat enggak kira-kira kalau saudara sekarang sudah menjadi orang berhasil. Ingat kepada orang yang telah memberkati saudara. Menjadi pendidik saudara. Saudara harus ucapkan terima kasih dan kenang dia. Saudara. Dikatakan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Kalau saudara mendapat berkat firman dari hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka, saudara juga harus membagi sesuatu padanya. Bukan berarti saya ingin mendapatkan sesuatu dari saudara. Secara pribadi saya tidak pernah ingin mengatakan itu. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa firman Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, saudara harus berterima kasih kepada orang yang memberkati. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi, dengan bermurah hati, dengan mendoakan, dengan menolong saudara. Jadi saudara harus mengenang kebaikan Allah yang luar biasa yang saudara tidak bisa balas. Tetapi saudara bisa mengenang kebaikan orang lain dengan saudara membalasnya. Walaupun mungkin juga tidak sepenuhnya. Tetapi paling tidak saudara bersyukur, berterima kasih atas kebaikan saudara. Berterima kasihlah kepada pemerintah, kepada pimpinan, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada saudara. Karena itu hidup kita harus mencerminkan kehidupan sebagai manusia baru. Yaitu kenanglah yang baik, baik untuk Allah maupun untuk manusia yang telah berjasa kepada saudara dan saya. Yang kedua, lupakanlah segala sesuatu yang tidak baik. Manusia tidak sempurna. Bahkan hamba Tuhan sekalipun. Nabi pun juga ada kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Karena itulah tidak ada seorang pun yang baik kecuali dia yang datang dari Allah. Saudara lupakan orang yang tidak baik. Saudara kepada saudara, terimalah dia sebagai sahabat dan saudara. Ampuni dia sekalipun itu telah menyakitkan saudara. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah doa yang paling agung yang boleh saudara dan saya renungkan setiap hari dan menjadi perilaku sikap saudara. Tuhan menjadi yang mulia. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang dilakukan dan menyakiti hatinya. Demikian saudara, mari saudara jangan menjadi akar pahit dan saudara menyimpan kesalahan orang lain, tetapi biarlah saudara dan saya diperbaharui melalui firman Tuhan hari ini. Kenang sesuatu yang baik dari Tuhan, terus gemakan itu, nyatakan itu dalam pujian penyembahan, dan hiduplah menurut kehendaknya dalam firman-Nya yang selalu baru. Dan nyatakan kepada orang lain. Yang kedua, lupakan segala sesuatu yang buruk dari manusia, karena dunia telah jatuh dalam dosa dan saudara menjadi bagian di dalamnya. Tetapi percayalah, saudara mempunyai Tuhan Yesus yang telah membaharui karakter saudara, supaya saudara bisa menerima setiap orang, sekalipun itu memusuhi saudara, karena dia adalah saudara dan saudara kita perjalanan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, dan saudara harus mengasihi dia. Terimalah dia sebagaimana dia adanya, karena Tuhan mengajarkan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-8, saudara, Ibrani pasal yang 8 ayat yang ke-12 yang saya akan bacakan buat saudara sebagai penutup. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Kalau Tuhan tidak mengingat dosa saudara dan saya, kita pun juga tidak boleh lagi mengingat kesalahan orang. Terimalah dia sebagai saudara. Manusia tidak sempurna, sekalipun saudara juga, saya percaya, tidak sempurna. Pernah berbuat salah kepada orang lain, sekalipun bukan kepada orang yang menyakiti saudara. Tapi itulah manusia dan kita harus menerima. Dan firman-Nya harus hidup buat saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian hari ini. Dan Tuhan yang dipermuliakan, engkau akan mengenang kebaikan dan engkau akan melupakan segala yang buruk. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah yang Tuhan inginkan supaya kita hidup berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saudara, saya ajak kita semua angkat satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Angkat
rapnya dulu, baru kita akan masuk dalam ayat sebelumnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku ingini. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami boleh menyikapi dalam hidup masa lalu kami, yaitu untuk mengenang yang baik daripada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kekal, dan juga melupakan yang tidak baik dari manusia, karena memang manusia tidak sempurna dan kami boleh menerima mereka sekalipun kami tidak menerima apa yang dilakukan yang buruk itu. Tapi bagi kami Tuhan, pelajaran hari ini dari firman-Mu membawa kami kepada hidup manusia baru, manusia Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan diperlakukan tidak adil, tapi Engkau tetap pergi ke Yerusalem untuk menebus dosa mereka, menebus dosa kami, karena kamilah yang menyalibkan Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah mengingat dosa kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenang apa yang baik, apa yang enak didengar, apa yang manis dari semua yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kami juga melupakan apa yang tidak baik, supaya kami tidak menjadi orang yang tawar hati, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, tapi orang yang mempunyai damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah firman-Mu yang hari ini
Kau nyatakan buat kami. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, supaya mereka hidup menjadi anak Allah yang sejati, seperti Kristus hidup. Kuatkan mereka Tuhan, sekalipun mereka boleh menghadapi masalah yang berat. Dunia ini memang penuh dengan masalah, tapi melalui masalah yang sementara ini Tuhan, Kau akan selesaikan. Satu kali kelak kami boleh mengalami damai sejahtera yang kekal di dalam Tuhan bersama dengan Kristus. Bolehnya Tuhan ampuni kami dan ajar kami untuk menghidupi firman-Mu mulai hari dan seterusnya. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memperhatikan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya jemput kita semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita menyudahi ibadah kita. Angkat tangan saudara, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, yang begitu melimpah dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati dan ibadah sudah selesai.